di tempat yang mulia ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, yang mana tadi kita sama-sama dengarkan pembacaan maulid untuk memuliakan, mengagungkan, menyambut daripada bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau berkata, "Man hadara maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azama qadrahu faqad faza bil iman." Barang siapa, kata Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, barang siapa yang menghadiri daripada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengagungkan daripada kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut benar-benar keimanannya telah sempurna. Ini Al-Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, keimanan orang tersebut benar-benar sudah sempurna. Kemudian keempat daripada Amirul Mukminin, Al-Imam Abu Bakar As-Siddiq, Al-Imam Umar ibn Al-Khattab, Wal-Imam Uthman ibn Al-Affan, Wal-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menanggapi daripada perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Imam Abu Bakar As-Siddiq beliau berkata, "Man intaqa dirahuma ala maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah." Barang siapa yang mengingatkan hartanya, mengeluarkan hartanya untuk perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, maka orang tersebut akan menjadi temanku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau berkata, orang yang mengeluarkan hartanya untuk perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada jaminan bersamaku di dalam surganya Allah, maka orang tersebut pasti akan masuk surga. Itu sebuah jaminan yang luar biasa. Dan surga yang didapat oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq berbeda kelas surganya dengan orang-orang yang lain, karena kelas surga daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau adalah sahabat Rasulullah sekaligus mertua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Umar ibn Al-Khattab, "Man azama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya aslam." Barang siapa yang memuliakan daripada bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut telah menghidupkan daripada agama Islam. Ini Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Keempat Amirul Mukminin semua menanggapi daripada perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Uthman bin Affan, beliau berkata, "Man intaqa dirahuma ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ka'annama syahida ghazwatul Badar wa ghazwatul Hunain." Ini Sayyidina Uthman bin Affan mengatakan, barang siapa yang mengeluarkan hartanya untuk perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia ikut di dalam perang Badar dan perang Hunain. Ini perang Badar, perang yang luar biasa, perang yang paling berkecamuk yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yang mana pada saat itu banyak memakan korban daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perang yang luar biasa. Orang yang mengeluarkan hartanya untuk perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Sayyidina Uthman bin Affan, seakan-akan dia ikut syahid di perang Badar dan perang Hunain. Itu dua perang, itu perang yang sangat luar biasa yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Al-Imam Ali karamallahu wajhah, beliau berkata, "Man intaqa dirahuma wa kana sababa
qiraatu maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamut hatta bil iman wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Ini Al-Imam Ali luar biasa menanggapi daripada siapa yang mengeluarkan hartanya dan menyebabkan orang untuk membaca daripada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Al-Imam Ali karamallahu wajhah, barang siapa yang mengeluarkan hartanya untuk perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menjadi sebab dibacakannya maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dia meninggal kecuali meninggalnya dalam keadaan iman. Wa yadkhulul jannah bighairi hisab, dan orang tersebut akan masuk surga tanpa hisab. Ini jaminan yang luar biasa dikatakan oleh Al-Imam Ali. Tidak ada orang yang berani mengeluarkan jaminan seperti kecuali Rasulullah dan para sahabatnya Amirul Mukminin. Ini orang yang mengeluarkan hartanya dan dia menjadikan sebab duduknya kita di tempat ini, menjadikan sebab kita membaca daripada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut tidak dia meninggal kecuali meninggalnya dalam keadaan iman, dan dia akan masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Ini sungguh luar biasa. Ini berkat siapa? Berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemuliaan ini didapat oleh umat-umat terdahulu melainkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwa kelak di yaumil qiyamah ada seorang hamba ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal buruknya mengalahi daripada amal baiknya sehingga dia divonis untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan daripada malaikat untuk membawa orang ini, hamba ini masuk ke dalam neraka. Seketika itu yang hamba mau dimasukkan ke dalam neraka, bulu matanya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bulu mata berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, bukankah kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata waktu di dunia, barang siapa yang matanya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang matanya menangis karena memohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka diharamkan baginya untuk masuk neraka." Ini dengan satu sebab bulu mata. Belum lagi sebab kita duduk di majelis ta'lim, duduknya kita di majelis maulid, mendengarkan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diharamkan bagi orang tersebut untuk masuk ke dalam neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang mana tadi disampaikan bahwasanya hampir seluruh daripada tanah di desa ini sudah dibijak oleh Al-Habib Ahmad bin Abi Al-Kab, yang mana beliau tidak hanya berjalan-jalan ke sini, beliau jauh-jauh datang ke sini untuk menyebarkan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi beliau adalah salah satu min abna'il Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau datang ke sini untuk menyampaikan apa yang diwariskan oleh kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan daripada hamba tadi, yang mana tadi hendak dimasukkan ke dalam neraka dengan satu sebab bulu mata, malaikat terheran Allah mengampunkan hamba tersebut. Sampai malaikat berkata, "Najah bisababi sya'ru aini wahidah qad ghafartu laka." Ini sungguh luar biasa, kata malaikat. Malaikat terkejut dengan sebab satu bulu mata diampunkan dosanya dan dimasukkan dalam surga. Najah, kata malaikat, beruntung dengan sebab satu bulu mata seluruh dosamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat siapa? Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, masyarul hadirin wal hadirat, hendaknya kita untuk memperbanyak daripada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi untuk menghadiri majelis-majelis taklim. Karena
duduknya kita di majelis taklim itu sangat mengembirakan daripada hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang ada di tempat tersebut akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pakaian kita kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu saat ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tempat duduk kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tempat duduk ini ketika kita meninggal dunia, maka tempat duduk ini akan menangisi kita selama 40 hari 40 malam. Berbeda dengan keluarga kita, anak kita. Ketika kita meninggal dunia, anak kita cuma paling 3 hari. Bahkan kadang sampai dikubur, sudah dikubur, sudah selesai, tidak nangis lagi. Tetapi tempat duduk kita, yang mana kita duduk di tempat majelis ta'lim, majelis maulid, tempat itu akan menangis kita selama 40 hari 40 malam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jangan kalah kita sama seekor cacing. Cacing itu senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam Ghazali, baina Daud wa Daudah, antara Nabi Daud dan seekor cacing. Ketika Nabi Daud duduk di tempat ibadahnya, Nabi Daud duduk sambil membaca kitab Zabur. Sambil membaca kitab Zabur, kemudian Nabi Daud melihat ada seekor cacing di hadapan Nabi Daud tersebut. Kemudian Nabi Daud berbicara. Di dalam hatinya Nabi Daud berbicara, untuk apa Allah menciptakan seekor cacing ini? Apa manfaat daripada cacing ini? Nabi Daud berbicara di dalam hatinya, apa manfaat dari daripada cacing tanah ini sehingga Allah menciptakannya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan daripada seekor cacing tersebut untuk berbicara kepada Nabi Daud. Kemudian seekor cacing ini berbicara kepada Nabi Daud, wahai Nabi Allah, kata seekor cacing ini, sesungguhnya faulhimani Rabbi an agula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar fi kulli yawm alfa marrah. Wahai Nabi Allah, kata seekor cacing ini, sesungguhnya aku diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan, membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 1000 kali setiap hari. Ini cacing setiap hari membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 1000 kali. Kita hari ini ada membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali? Tidak ada, belum tentu. Dari sekian banyak mungkin cuma sekian yang membaca daripada zikir tersebut. Kemudian cacing ini berbicara kepada Nabi Daud, faulhimani Rabbi an agula fil lail Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhami aku untuk membaca di setiap malamku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Nabiyil Ummi wa ala ali Sayyidina Muhammad sebanyak 1000 kali. Cacing di waktu malam dia membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali. Ini cacing. Malu kita kalau tidak ada sampai bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kemuliaan Rasulullah itu kita nikmati sebagai umatnya sangat banyak. Nikmat yang kita rasakan sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua amal ibadah diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan oleh sebab itu ma'asyiral hadirin wal hadirat, jangan kalah kita sama seekor cacing. Ini seekor cacing bersolawat kepada Rasulullah setiap malamnya 1000 kali. Kemudian Nabi Daud merasa menyesal mendengar kalimat daripada seekor cacing tadi, mendengar teguran daripada seekor cacing tadi. Nabi Daud merasa menyesal, merasa berdosa, merasa bersalah karena telah meremehkan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Daud berbicara, ngomong sama cacing tersebut, wahai cacing, aku merasa bersalah karena telah meremehkan daripada engkau ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan meminta maaf. Sekarang apa yang engkau minta akan aku penuhi atas permintaan maaf saya. Kata seekor cacing ini, gak usah, gak perlu repot-repot, kata cacing. Engkau
ibadahlah dengan khusyuk. Engkau nikmatilah hidup engkau, kata seekor cacing. Nikmatilah hidupmu. Makanlah yang banyak, minumlah yang enak, hiduplah dengan tenang, katanya. Kelak engkau meninggal masih balik kepada aku juga, kata cacing. Subhanallah. Jadi masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini saja sedikit yang bisa saya sampaikan, karena masih ada beberapa lagi yang akan berbicara, karena waktu juga sudah berguyur sore. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.